Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tani Ngunduh Dolar Lendrianta dari Cilacap Barat, dimana saya ingin mereview tentang tanaman porang yang di bawah naungan dan tanpa naungan. Kebetulan alhamdulillah ini saya di belakang kebun porang saya, dimana tumbuhan porang ini sudah masuk 2 musim ya. Yang 1 hektar sudah 2 musim, yang 1 hektar alhamdulillah itu baru tanam kemarin dari hasil katak yang 1 hektar ini. Diharapkan nanti seperti jenengan lah, tanamannya bagus-bagus, panen melimpah berkah, amin. Nah, di sini yang saya ingin kupas tuntas, di mana tumbuhan porang yang tanpa naungan itu seperti apa, sementara yang pakai naungan itu hasilnya seperti apa. Ya, kita coba. Di sini saya sifatnya hanya ingin berbagi. Di sini saya sifatnya hanya ingin video-video saya untuk pembelajaran secara pribadi sebetulnya. Tapi bila mana ada yang bermanfaat, monggo kita belajar bareng-bareng. Kalau tidak manfaat, abaikan saja. Oke. Nah, ini kebun porang saya, dimana yang 2 musim ini tanpa naungan gitu ya, sama sekali tanpa naungan gitu ya. Ini 50 DPL ya, 50 DPL, dimana tumbuhan ini rata-rata itu tadi saya ukur itu kisaran 90 cm ya. Hampir rata-rata itu 90 cm. Itu bapak-bapak lagi bantu saya nyabutin rumputnya, nyang-nyang rumput ya. Kisaran 90 cm lah rata-rata. Nah, hasil kataknya seperti apa, nanti kita coba. Hasil katak yang antara naungan dan tanpa naungan itu seperti apa, coba nanti kita lihat. Nah, itu hari ini tanggal 2 Januari 2021, dimana tumbuhan porang saya insya Allah sudah tumbuh 90% ya, karena kadang-kala masih ada yang kuncup-kuncup itu ke sana. Nah, belakang gubuk itu juga yang 1 hektar yang baru tanam kemarin tapi belum penuh, insya Allah besok tak penuhin dengan katak yang hasil sekarang. Coba kita hitung dari katak kira-kira berapa dibuat rata-rata ya. Nah, kita mencoba untuk menghitung katak lah ya, nanti kita buat rata-rata berapa coba yang tanpa naungan. Ini udah mulai menguning, tanaman pertama ini kena jamur atau gimana enggak tahu ini, atau memang udah mulai tua apa ya, tumbuhan yang pertama enggak tahu. Kita mencoba akan ngitung ya, ngitung kataknya kira-kira berapa. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ini lagi coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini 25. Sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini 31. Sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56. 56 mungkin ini juga mau tumbuh lagi 2. Ini 56. Jadi saya hitung secara acak, nanti sebelah sana juga seperti apa. Tapi ada juga yang 56, ada yang 27, ada yang 17. Kalau kita ambil kesimpulan rata-rata mungkin 20 ya Pak ya. 20. Kira-kira 20 per inilah, walaupun ini ada yang 56 tadi ya. Iya. Jadi rata-rata memang taruhlah dibikin 20-an ataupun 25 per batang ini kataknya. Ini yang tanpa naungan ya, tanpa naungan 50 DPL gitu. Coba nanti saya ke yang sebelah sana. Coba yang belah atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15. Nah ini coba sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah ini yang sebelah atas coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nanti di sini masih muda-muda itu, baru kelihatan agak kuning-kuning gitu. Ya gitu. Kira-kira seperti itu. Dimana ini tumbuhan porang yang tanpa naungan, DPL di atas 50, dimana rata-rata tinggi tumbuhan porang itu sendiri
kisaran 90 cm dan katak bervariasi. Ada yang 15, ada yang berapa tadi ya? 28, 30 gitu ya. Ada yang 50 lebih. Kalau kita bikin rata-rata taruhlah 20 sampai dengan 25. Itu katak yang tanpa naungan ya. Nah, ini tumbuhan yang tanpa naungan seperti ini ya. Kadang-kadang ada yang bilang kalau panas itu apa namanya? Assalamualaikum sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Ini saya lagi tilik di kebun porang tetangga desa dengan Pak Kandar Juragan ini ya. Ini beliau menanam kisaran 13.000 porang tapi di bawah naungan. Ini. Lah ini kalau di bawah naungan ini tinggi banget. Ini tadi saya ukur semeter 40 ketinggian ya. Jadi batangnya tinggi banget. Ini yang musim kedua, dia subur banget, subur. Cuma bedanya kalau di bawah naungan, yang di bawah naungan ini tinggi banget. Batangnya sampai 140 ketinggian, sementara yang tanpa naungan itu 90 cm ya. Terus dari jumlah katak, monggo kita buat perbandingan, buat belajar bersama lah. Enggak? Ini kataknya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 1 2 3 4. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ini lagi 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Satu, dua, tiga, 4. Itu ke sana. Ini populasi tumbuhan porang ada 13.000 nggih Pak nggih? Ya, Kurang lebih 13.000. Lah ini tanaman musim sekarang, baru masuk satu musim. Ini ada yang dari katak, dari umbi. Ya. Banyak banget. Nah, ternyata perbedaan yang sangat ketara di antara naungan dan tanpa naungan. Kalau tanpa naungan itu tinggi pohon itu rata-rata 90 cm. Sementara kataknya rata-rata kemarin saya waktu live video itu 20 sampai 25 ya, belum tak hitung dengan kalkulator. Ternyata jumlah rata-ratanya itu 28 sebetulnya per pohon. Sementara yang pakai naungan seperti ini
tinggi batang itu tadi sampai 140 ya. Jadi kalau di rata-rata mungkin 120-an itu tinggi batang. Sementara katak tadi saya ngitung ada beberapa itu yang terbanyak itu cuma 8, tapi yang paling banyak itu 4. Nah ini yang perbedaan ketara sekali. Jadi dibikin rata-rata kataknya mungkin 5 yang di bawah naungan ini. Ya monggo, ini sifatnya untuk pembelajaran bersama. Saya bukan lagi gimana, enggak. Intinya ya ini fakta yang di lapangan seperti ini. Ya monggo, mau di naungan ya bagus, tanpa menaungan ya bagus. Intinya bagaimana caranya agar kita petani porang itu panen dengan melimpah dan berkah, kan seperti itu. Adapun perbandingan ini sifatnya hanya untuk pembelajaran kita sama-sama ya. Itu ke sana, ke bawah, penuh dengan porang, populasi 13.000 lah. Nah ini Pak Gandar juragannya. Salam sukses ya Pak. Amin. Ini semua dari Cilacap Barat ya, kami dari Cilacap Barat, khususnya Desa Cipari. Ya semoga saja nanti khususnya Cilacap dapat support secara yang lebih maksimal dari pemerintah gitu ya, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap. Sama halnya kayak Jawa Barat itu pemerintahnya luar biasa banget dalam menyupport ya. Minimal support lah biar petani porang di Cilacap ini. Jadi begitulah tadi yang mana perbedaan antara tumbuhan porang yang pakai naungan dan tanpa naungan sudah kita lihat bersama. Jadi yang tanpa naungan itu rata-rata tinggi batang itu 90 cm dan katak rata-rata 28 butir per pohon. Sementara yang pakai naungan itu rata-rata panjang batang sampai 1,20 meter, tapi ada yang sampai tinggi 140, kalau kita rata-rata 120. Nah katak yang terbanyak tadi itu 8, tapi kebanyakan memang 4, jadi kita rata-ratakan 5. Jadi katak ternyata lebih banyak yang di tanpa naungan gitu ya, untuk yang 2 kebun tadi. Nah mungkin kalau secara ilmu pertanian mungkin ya, prinsip dasarnya bahwa semua tumbuhan itu butuh fotosintesis, sinar matahari yang cukup sehingga bisa untuk fotosintesis dengan maksimal. Bila mana maksimal akan menghasilkan pertumbuhan yang bagus, pertumbuhan buah yang lebih banyak, mungkin seperti itu ya. Nah kenapa batang tinggi-tinggi, batang yang pakai naungan, ya dikarenakan sinar matahari yang kurang sehingga dia berebut-rebut ke atas untuk menggapai sinar matahari, untuk mendapatkan sinar matahari gitu kan. Itu tadi untuk fotosintesis. Nah karena begitu rimbun, akhirnya ya batang ini yang panjang-panjang. Nah mungkin efek sampingnya nanti di samping kataknya lebih sedikit, tentunya nutrisi habis untuk pertumbuhan batang, sehingga kemungkinan umbi juga lebih kecil daripada yang di tanpa naungan gitu ya. Ya monggo lah, ini saya membuat video ini kan yang bicara itu kan fakta di lapangan ya, bukan saya berandai-andai, tapi ini berdasarkan bukti di lapangan ya, bukti yang berbicara, bukan saya gitu kan. Jadi kesimpulan saya yaitu tadi. Nah oh ya, satu lagi, sebetulnya saya kemarin juga ke tempat temen beda desa lagi, yang mana tumbuhan porang beliau juga
di bawah naungan pohon sengon gitu ya, dan di sebelah rumah. Ternyata di situ juga sama, batangnya tinggi-tinggi banget, sementara kataknya itu rata-rata kemarin juga cuma 4 gitu loh, sementara batangnya tinggi-tinggi. Yaitu tadi, kembali lagi mungkin faktor sinar matahari yang kurang untuk proses fotosintesis, sehingga pertumbuhan menjadi kurang maksimal, sehingga kataknya kurang, mungkin seperti itu ya, dan menghasilkan batang yang tinggi-tinggi. Nah, dengan demikian otomatis kan nutrisi habis untuk pertumbuhan batang, sehingga nanti menghasilkan umbi yang lebih kecil dibanding dengan yang tanpa naungan, mungkin seperti itu ya. Tentu jenengan lebih arif lah, lebih pintar daripada saya pemula gitu kan. Jadi kesimpulan saya intinya bahwa yang di naungan, yang tanpa naungan, batangnya lebih pendek, kataknya lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang pohon porang menggunakan naungan gitu ya. Ya mungkin nanti ada yang berbicara harus dengan lahan yang sama, ataupun bibit yang sama, dengan pemupukan yang sama, nanti akan menghasilkan yang sama, mungkin seperti itu ya. Ya monggo, itu sah-sah saja pendapat seperti itu. Tapi di sini kan fakta membuktikan bahwa ini kita membuat perbandingan ini kan secara global, secara umum gitu kan. Kalau dirusuh sama, lahan yang sama, ya tentunya sulit gitu kan. Pupuk yang sama, bibit yang sama, ya sulit. Ini hanya berdasarkan pemantauan video yang saya buat itu secara global sebetulnya ya. Ya monggo lah, intinya kesimpulan saya itu tadilah, bahwa di tanpa naungan itu batang pendek, lebih pendek, katak lebih banyak, sementara sebaliknya yang pakai naungan itu kataknya lebih sedikit, batang lebih tinggi. Mungkin nanti saya akan buat video di kala panen seperti apa perbandingan umbinya, karena nanti ini juga sama-sama masuk musim kedua. Insya Allah nanti panen bersama lah ya. Jadi ya monggo lah, intinya pokoknya buatlah yang terbaik. Semoga petani porang di manapun Anda berada, khususnya Indonesia, semuanya panen dan berkah.